Sebagian dari kita pasti pernah mendengar kata polimer, namun hanya sekedar mengetahui nama tersebut, tidak dengan kegunaan atau detail benda tersebut. Bahkan beberapa orang juga membayangkan bahwa polimer memiliki hal yang berhubungan dengan plastik. Polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Polimer memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Bahkan di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan asal. Pada pengelompokan berdasarkan asal, polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintesis. Yang kedua, berdasarkan sifat terhadap panas. Berdasarkan sifat terhadap panas dibagi menjadi dua, yaitu termoplastik dan termosetting. Yang ketiga, berdasarkan pembentukan. Reaksi polimer disebut dengan polimerisasi. Ada dua jenis polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Yang keempat, berdasarkan monomer. Jenis polimer berdasarkan monomer dibagi menjadi dua, yaitu homopolimer dan copolimer. Yang kelima, berdasarkan susunan rantai. Pada jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu polimer linear, polimer bercabang, dan polimer 3 dimensi. Contoh-contoh polimer. Yang pertama, serat sintesis. Kapas adalah serat alam yang merupakan polimer karbohidrat dan polimer protein. Seperti halnya karet, seratnya mengandung polimer sintesis yaitu nilon dan polister. Yang kedua, karet sintesis. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ban kendaraan seperti mobil dan motor, pakar-pakar kimia organik sudah berbagi pembuatan karet sintesis buat meningkatkan kecepatan perolehan kebutuhan akan hal tersebut. Yang ketiga, orlon. Orlon adalah polimer adisi yang berasal dari monomer akrilonitril. Polimer ini adalah serat sintesis, misalnya wol dipakai pada tekstil menjadi adonan wol, karpet, dan kaos kaki. 4. PVC atau polyvinyl klorida. PVC memiliki sifat keras dan kaku yang dapat dipakai untuk menciptakan pipa plastik, pipa paralon, pipa kabel listrik, kulit sintetis, dan ubin plastik. 5. Polietena. Polietena adalah plastik yang diproduksi secara luas, pelat cetak untuk kantong plastik, kertas pembungkus, ember, dan lain-lain. 6. Polipropena. Polipropena memiliki sifat yang sama seperti polietena karena plastik ini juga banyak diproduksi. Yang membedakan hanya kekuatannya saja. Plastik ini dipakai untuk menciptakan botol plastik, karung, bak air, tali, dan insulator. 7. Teflon. Teflon digunakan dalam pelapis panci atau wajan anti lengket, pelapis tangki di pabrik kimia, pipa tahan patah, dan kabel listrik. 8. Bakelit. Bakelit dipakai untuk instalasi listrik dan benda yang tahan suhu tinggi, contohnya asbak dan fitting lampu listrik. 9. Polimetil metakrilat. Polimetil metakrilat disingkat PMMA merupakan plastik yang kuat dan transparan. Polimer ini digunakan untuk jendela pesawat terbang dan lampu belakang mobil. Ternyata polimer berkaitan erat dengan plastik-plastik yang ada di sekitar kita. Tentunya, sudah sering kita jumpai, bahkan tidak jarang kita melihat sampah-sampah plastik menumpuk dan berceceran di mana-mana. Padahal, membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau tersedap, mengakibatkan banjir, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Tapi, kebanyakan orang masih tidak peduli dengan hal itu. Mungkin banyak yang tahu kalau sampah plastik ini sulit terurai di lingkungan. Lalu, jika kita tidak membuangnya, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus membakar sampah-sampah ini? Enggak dong, mungkin memang dengan membakar sampah-sampah plastik akan lebih cepat terurai dan mungkin tidak akan bertambah. Tapi itu sama sekali tidak dibenarkan. Justru itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Asap dari hasil pembakaran mengandung banyak materi tak kasat mata, seperti hidrogen klorida, hidrogen sianida, benzena, stiren, arsen, timbal, kromium, dan lain-lain.
Semua zat kimia ini jelas bukan untuk konsumsi manusia karena sangat membahayakan kesehatan. Jika bahan-bahan kimia tersebut terus dihirup oleh manusia, maka ini dapat menyebabkan batuk, sesak napas, infeksi, sakit kepala, dan pusing. Bila terus dibiarkan, kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru, sistem saraf, serangan jantung, dan beberapa jenis kanker. Nah, kali ini kita sudah tahu bahaya membakar sampah untuk lingkungan dan kesehatan. Mulai saat ini, segera hentikan kebiasaan buruk tersebut dan beralih ke cara yang lebih aman dalam mengelola sampah. Berikut ini adalah beberapa hal sederhana yang bisa membantu mengurangi jumlah sampah tanpa harus membakarnya. Yang pertama, kurangi penggunaan sedotan plastik dan bawalah botol minum dari rumah. Dengan membawa botol minum sendiri, kita bisa membantu mengurangi penggunaan botol plastik. Penggunaan kembali. Gunakan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan dan daur ulang menjadi barang-barang baru yang ekonomis dan bermanfaat. Misalnya membuat keranjang dari kumpulan bungkus kopi, sampah koran menjadi kertas daur ulang, dan sebagainya. Membuang sampah dengan benar. Daripada buru-buru membakarnya, buanglah sampah di tempat pembuangan akhir. Selain itu, kita bisa mulai membiasakan untuk memilah sampah sesuai jenisnya.